Bersama dengan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang, Anifa akan mengajak kerabat Bas Radio semuanya untuk menyimak, yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi tema kita untuk hari ini adalah seputar tentang korupsi. Dan di kesempatan pagi menjelang siang ini, di edisi hari Kamis 5 Desember 2024, sudah hadir narasumber kita dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Kita sapa langsung, ada dua pria tampan di depan Anifa untuk kesempatan kali ini. Yang pertama ada Bapak Ali Habib, ya Pak ya, betul ya, dari Kasih Kursus, dan juga ada Bapak Rahmat Jati dari Kasih Intel. Nah, kita sapa langsung beliau untuk pagi hari ini yang sudah bersiap. Selamat pagi menjelang siang Bapak berdua. Selamat pagi Mbak. Ini masih termasuk pagi atau siang ya Pak ya? Pagi menjelang siang. Biasanya jam segini sibuk-sibuknya ya Pak ya kalau di kantor Pak. Oke, hari ini sudah kemana saja Pak kira-kira dari kantor langsung OTW ke Bas Radio atau mungkin tadi sudah ada kegiatan yang dilakukan sebelumnya? Jadi memang dari pagi sudah ada pembahasan untuk melakukan giat di Jaksa Menyapa ini di Bas Radio. Sebelumnya kita prepare kegiatan dalam rangkaian Hari Anti Korupsi Sedunia. Betul. Yang nanti akan diselenggarakan pada tanggal 9 Desember. Nah, salah satunya di Bas Radio ini. Oke, baik. Ya, jadi memang kerabat Bas Radio kita sudah sering mendengar tentang program Jaksa Menyapa, dan ini bukan kali pertamanya sebetulnya. Kita kedatangan yaitu narasumber dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tentang program Jaksa Menyapa. Dan ini biasanya memang yang berkaitan dengan program Jaksa Menyapa ini ada Bapak Rahmat Jati yang biasanya mengurus ini ya Pak ya. Nah, sebelum kita ke Bapak Ali Habib nanti tentang pembahasan tentang korupsinya, sedikit Anifa penasaran sih Pak, untuk Jaksa Menyapa sendiri ini memang sudah sering dilakukan ya Bapak Rahmat Jati ya Pak ya? Jadi ini yang kesekian kalinya kami ke Bas Radio. Karena di kejaksaan ini, khususnya di bidang kami di intelijen, itu ada program Jaksa Menyapa. Betul. Yang mana kita mempublikasikan kegiatan-kegiatan Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Baik itu kegiatan di dalam penindakan tindak pidana khusus, atau bidang pidana umum, atau bidang perdata dan tata usaha negara. Oke. Dan ini memang rutin dilakukan dalam dan ini rutin gitu ya Pak ya. Nah, mungkin dengan program yang seperti ini ada imbas-imbas yang dirasakan tidak sih Pak? Apakah lebih mudah untuk penanganan tertentu begitu? Yang dirasakan kita ingin mempublikasikan ke masyarakat. Kalau kami itu hadir di tengah-tengah masyarakat, Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tidak hanya di dalam penindakan tindak pidana korupsi. Kami hadir juga di dalam kegiatan Jaksa Masuk Sekolah, yang mana mempublikasikan menyampaikan dampak-dampak narkotika terhadap anak-anak sekolah, menyampaikan dampak bullying di sekolah, gitu. Dan tidak hanya di sekolah Mbak, ada juga di program Jaga Desa. Oh iya. Itu program seperti apa Pak itu kalau Jaga Desa? Program Jaga Desa itu kami menyampaikan kepada aparatur desa, kalau di Tulang Bawang kampung Tulang Bawang kampung, terkait tata kelola anggaran dana desa yang dikelola oleh aparatur kampung yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Baik. Tata kelolanya harus seperti apa? Sebagai bentuk pencegahan. Upaya preventif dari kami kepada aparatur kampung yang ada di wilayah Kabupaten Tulang Bawang. Baik. Dan beberapa bulan yang lalu saya bawa Kasipidum ke sini. Oh iya, betul. Saya bawa Kasipidum karena pada saat itu kita akan melaksanakan kegiatan program Restoratif Justice. Betul, iya, terakhir kali. Nah, ini sekarang saya bawa Kasipidsus. Baik. Beliau ini yang melakukan penindakan di dalam perkara tindak pidana korupsi. Baik, betul. Sesuai dengan tema kita. Jadi nanti Mbak Hanifa, para pendengar Bas Radio dimanapun berada, bisa ditanyakan sama Pak Kasipidsus. Iya, betul. Apapun terkait tindak pidana korupsi. Gitu. Nah, jadi mungkin kerabat di rumah juga sudah penasaran. Sebetulnya kita akan bahas korupsi ini yang seperti apa, begitu ya, bersama dengan Bapak Ali Habib. Nah, mungkin untuk Bapak Ali Habib langsung bisa disampaikan untuk awal perjumpaan kita ini tentang korupsi, tentang rangkaian Hari Anti Korupsi ini, dan juga pemberantasan tindak pidana korupsi untuk Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sendiri itu seperti apa. Mungkin masyarakat selama ini hanya mengetahui korupsi itu kan hanya sebatas
korupsi ya, berarti kita mendapatkan hak Iya. yang bukan hak kita begitu Iya. kan. Ini sebetulnya penjabarannya seperti apa Pak selengkapnya begitu? Oke. Jadi gini, Mbak Hanifah, tentunya saya ingin menyapa dulu seluruh pendengar Bas Radio. Kemudian seperti yang tadi Pak Kasih Intel sampaikan, memang kita ada dalam rangkaian peringatan HAKORDIA, Hari Anti Korupsi Sedunia, yang nanti puncaknya pada tanggal 9 Desember. Baik. Oleh karenanya Pak Kasih Intel dalam rangka bentuk pencegahan juga ini Mbak Hanifah, dalam rangka bentuk pencegahan melakukan fungsi penerangan hukum, mengajak saya selaku Presidius. Jadi gini Mbak Hanifah dan juga pendengar Bas Radio, kalau memang berbicara simpelnya seperti ini. Kalau korupsi itu apa sih? Korupsi itu kalau kita lihat definisinya berdasarkan undang-undang saja ya, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, pada intinya perbuatan yang dilarang karena dia dilakukan secara melawan hukum, Mbak Hanifah. Dilakukan secara melawan hukum yang tujuannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang pada impact-nya nantinya merugikan keuangan negara. Seperti itu Mbak Hanifah. Korupsi secara umumnya seperti itu. Untuk mendapatkan keuntungan diri sendiri. Betul gitu Mbak Hanifah. Nah, ini untuk Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sendiri begitu Pak, untuk penanganan korupsi sendiri di Tulang Bawang ini sejauh ini bagaimana yang sudah dilakukan begitu Pak? Oke, jadi untuk masalah penanganan mungkin banyak juga masyarakat pendengar yang belum tahu ya Mbak Hanifah ya. Kok kejaksaan ini kan kadang kalau masyarakat berpikir jaksa ini kan tugasnya cuma nuntut selaku penuntut umum kan, kayak ada lagunya kan seperti itu ya Mbak Hanifah ya. Jadi perlu saya sampaikan juga, kejaksaan berdasarkan pasal 30 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 yang sudah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021, di pasal 30 itu kami kejaksaan punya fungsi selain untuk melakukan penuntutan yaitu sebagai penyidik, tapi khusus terhadap perkara tindak pidana korupsi. Jadi selain kawan-kawan di Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kawan-kawan Polri, kita di Kejaksaan punya fungsi untuk melakukan penyidikan perkara tindak pidana korupsi. Jadi tadi Mbak Hanifah juga nyampaikan kan itu bentuknya gimana sih? Jadi Mbak Hanifah, kalau bentuknya kita di Kejaksaan itu pada prinsipnya kita tuh ada dua bentuk Mbak. Yang pertama bentuk preventif seperti yang dilakukan oleh Pak Kasintel. Beliau ini terus-terusan Mbak Hanifah, terus-terusan melaksanakan fungsi preventif, melakukan pencegahan dimulai dari anak-anak sekolah dasar ya Pak Kasintel ya. Di JMS-nya beliau mengingatkan korupsi itu nggak boleh, dibiasakan apa sih kemarin Pak Kasintel kantin kejujuran, beliau mulai mencanangkan seperti itu, dimulai dari bawah sampai di level teratas yaitu kepala-kepala OPD termasuk juga dengan kepala desa. Kalau saya Mbak Hanifah memang fungsinya lebih banyak ke fungsi penindakan, fungsi represifnya seperti itu. Untuk di Tulang Bawang sendiri Pak, penindakannya ini seperti apa sejauh ini Pak? Sejauh ini ya Mbak Hanifah. Jadi kalau berbicara pengalaman tahun kemarin Pak Kasih Intel, kebetulan Pak Kasih Intel ini selain beliau ini sebagai fungsi pencegahan, tapi memang banyak bergerak juga di bidang pintus karena beliau selaku ketua timnya. Jadi di tahun bisa kemana-mana, namanya Pak Kasih Intel ya nggak? Jadi gini Mbak Hanifah, kalau berbicara masalah contoh perkara, tahun kemarin kita melakukan penanganan perkara di anggaran kampung ya Pak Kasih Intel di salah satu kampung karena mungkin berbicara masalah modus karena perkaranya sudah inkrah juga Mbak, sudah putus, sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Jadi dia ini simpel seperti ini, maling uang kampung dengan cara markup anggaran, ada honor-honor yang tidak diserahkan kepada, intinya masyarakat kampung itu merasa dirugikan seperti itu karena APBK anggaran kampungnya tidak digunakan sebagaimana mestinya. Itu tahun kemarin. Tahun ini kami konsentrasinya lagi bergerak di dunia pendidikan Mbak Hanifah. Jadi, tapi karena mungkin ini perkara sedang berjalan di tahap penuntutan, sudah kami lakukan penahanan, lagi jalan sidang. Mungkin prinsipnya seperti ini. Ada yayasan Mbak Hanifah yang bergerak di bidang pendidikan, tetapi untuk modusnya sama-sama aja Mbak Hanifah. Markup, kemudian apa aja Pak Kasintel, tutor fiktif ya, tutor fiktif, menggunakan anggaran yang sudah dikucurkan dari pemerintah pusat tidak sebagaimana mestinya. Seperti itu Mbak Hanifah. Pembelian yang tidak sesuai. Pembelian tidak sesuai. Banyaklah modusnya. Banyak modusnya ya. Baik. Dilanjut lagi Pak, tadi kan kita sudah membahas tentang penanganan, kemudian juga pendidikannya sejauh ini untuk di Kabupaten Tulang Bawang ya, untuk Bapak Ali Habib ya. Mungkin
bisa dijabarkan lagi Pak? Mungkin kan masyarakat Tulang Bawang ini biasanya ya masyarakat secara umumnya ingin lihat buktinya, kemudian contoh konkretnya penindakannya itu seperti Dampaknya apa, ya terhadap masyarakat. iya betul, baik itu pencegahannya atau penindakannya yang sudah dilakukan itu seperti apa begitu. Oke. Jadi Mbak Nifa, kemudian para pendengar Bas Radio, berkaitan masalah tadi yang saya sampaikan sebelumnya, upaya preventif dan upaya represif. Jadi kalau berbicara masalah upaya preventif, sepertinya harus saya sampaikan dulu Pak Kasintel ya, bidang di kejaksaan itu ada 2 yang berkaitan masalah pencegahan bisa masuk. Yang pertama yaitu bidangnya Pak Kasintel di bidang intelijen, karena ada fungsi penyuluhan hukum, penerangan hukum, termasuk juga pendampingan proyek strategis, pengamanan proyek strategis. Kemudian ada bidang data dan tata usaha negara, bidang datun. Bidang datun ini bisa melakukan fungsi pendampingan hukum, Mbak Nifa. Jadi kalau misalkan ada kayak misalkan dari pihak pemerintah kampung sampai pemerintah kabupaten ada kekhawatiran dalam melaksanakan suatu kegiatan proyek, mereka agak khawatir, wah ini nanti gimana nih kalau misalkan ada aturan-aturan yang kita langgar. Jadi mereka bermohon. Mereka bermohon ke kejaksaan, kemudian nanti dilakukan proses, yaitu telah disetujui atau enggak untuk dilakukan pendampingan. Kemudian nanti Bu Kasidatun, kebetulan Kasidatunnya perempuan, Ibu Nur Hayati dengan Pak Kasintel itu melakukan fungsi pendampingan. Jadi didampingi Mbak, didampingi. Tetapi bukannya berarti yang sudah didampingin kemudian tidak ada. Bukan jadi backing. Bukan jadi backing, kita nggak mau jadi backing, kita mau jadi. Bahkan Bu Kasidatun sama Pak Kasintel berkali-kali mengingatkan, kalau memang misalkan dalam proyek yang dilakukan pendampingan itu ada permainan-permainan, langsung diserahkan ke bidang Pitsus untuk dilakukan penindakan seperti itu. Seperti itu fungsi pencegahan Pak Kasintel ada. Jadi pendampingan itu supaya yang tadi disampaikan Kasih Pitsus tidak ada perbuatan-perbuatan yang melawan hukum. Misalkan ada aturan seperti ini, aturannya bagaimana? Nah itu dari tim Datun bisa membuat pertimbangan hukum nanti seperti itu. Baik. Nah, iya Pak, ini saya sampaikan terlebih dahulu ya. Untuk kerabat Bas Radio yang ingin bertanya, tadi kan Bapak berikan kesempatan untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang, pendengar para setia Bas Radio yang ingin bertanya untuk terkait tema kita tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Nah, bagaimana caranya kerabat bisa bertanya? Anda semuanya bisa bergabung yaitu melalui telepon langsung di 0822 8003 8004. Nanti kita akan buka teleponnya, atau mungkin kerabat juga bisa bertanya melalui WhatsApp kami, atau bisa juga berkomentar langsung di live Facebooknya Bas Radio Lampung ya, karena kebetulan kita juga menyiarkan langsung program Jaksa Menyapa ini di live streaming Facebook Bas Radio Lampung. Nah, kerabat bisa tinggalkan komentar untuk bertanya tentang yaitu pemberantasan tindak pidana korupsi, atau mungkin ada kasus-kasus yang tengah terjadi di tengah-tengah masyarakat yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, kemudian ingin bertanya. Nah, bisa kita berikan kesempatan seluas-luasnya untuk masyarakat Kabupaten Pulau Bawah dan juga para pendengar Bas Radio di mana-pun Anda berada, karena memang kebetulan ini Pak yang mendengarkan Bas Radio ini kan tidak hanya lingkup Pulau Bawah saja, luas sekali. Jadi ini sebuah hal yang luar biasa juga begitu. Para narasumber dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang bisa menyampaikan banyak informasi tentang tindak pidana korupsi ini. Nah, kebetulan Pak, ini sudah ada yang mencoba bergabung melalui telepon. Oh iya, silakan. Kita coba angkat terlebih dahulu, kira-kira ini akan bertanya berkaitan tentang tindak pidana korupsi seperti apa. Kita coba angkat terlebih dahulu. Selamat pagi Bas Radio. Selamat pagi, dengan Bas Radio, dengan siapa, dari mana? Baik, Bas Radio. Selamat pagi. Iya, Ibu dengan siapa, dari mana? Iya. Halo Ibu. Iya. Ibu Yati. Nah, Ibu Yati, ini kita sedang ada di program Jaksa Menyapa ya Ibu ya. Ini kita tengah talkshow bersama dengan narasumber dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tentang tindak pidana korupsi. Nah, Ibu kira-kira ingin bertanya tentang tindak pidana korupsi atau bagaimana? Baik, silakan pertanyaannya. Betul. Oh iya. Betul. Iya.
Oh iya. Oke, Baik. oke. Baik, itu saja pertanyaannya Ibu, atau ada pertanyaan lagi untuk Ibu Yati? Baik. Iya, Ibu Yati dari mana Ibu Yati alamatnya? Oh, dari Purwajaya. Baik. Terima kasih Bu Yati pertanyaannya. Tetap Purwajaya. bersama dengan Mbak Sadir ya Ibu ya. Saya kira Purwakarta tadi. Oke, Jauh, Purwajaya. jauh. Kalau Purwakarta sepertinya teleponnya susah banget. Baik, jadi kami ulangi lagi pertanyaannya Pak, ini tentang bagaimana cara melaporkan jika terjadi korupsi. Nah ini mungkin masyarakat sebetulnya mengetahui begitu kan banyak kasus atau mungkin terjadi pada diri sendiri juga terjadi korban dan sebagainya. Nah, cara melaporkannya bagaimana? Apakah kepolisian atau gimana? Gitu? Siap. Jadi Mbak Nifa, terima kasih atas pertanyaan tadi dari Bu Yati di Purwajaya. Jadi gini, mungkin sedikit saya sampaikan gini ya, termasuk salah satu bentuk-bentuk ya Pak Kasih adalah bentuk-bentuk tindak pidana korupsi tadi itu. Jadi selain perbuatan yang merugikan negara, Mbak Nifa, ada perbuatan korupsi yang negara itu nggak rugi loh Mbak. Oh iya. Ada. Contohnya apa? Suap menyuap sama gratifikasi. Tetapi Kenapa perbuatan ini dilarang? Betul. Kenapa perbuatan ini dilarang di dalam undang-undang tindak pidana korupsi? Karena kadang impact-nya. Contoh, saya ngambil contoh tadi kayak misalkan Bu Yati, misalkan di kampung Betul. ada yang mau ngurus surat. Kemudian ini saya nggak ngebahas di Tulang Bawang, saya bilang ini ada di Konoha gitu ya, di Konoha ya. Jadi ada aparatur kampung yang meminta uang. Kalau ini dibiasakan, kegiatan pungli ini dibiasakan, Mbak. Ini yang pertama akan merusak citra kepercayaan masyarakat kepada aparatur, dan yang kedua ini menjadi suatu kebiasaan, menjadi setter yang buruk. Sedangkan perbuatan pungutan liar itu dilarang loh, Mbak. Di dalam undang-undang tindak pidana korupsi itu di pasal 11, pasal 12 dilarang. Suap menyuap itu dilarang, Mbak. Di dalam pasal 5. Bahkan kalau suap itu yang memberi dan yang menerima, dua-duanya kena. Ya Pak Kasih enggak kan? Iya. Karena dia aktif dan pasif. Kemudian berkaitan sama pertanyaan Bu Yati tadi, kalau cara melapor seperti apa? Jadi kalau Bu Yati, kalau mau melaporkan, itu mau melaporkan ke kejaksaan, ke kepolisian, itu nggak masalah. Karena kami semua aparat penegak hukum, termasuk KPK ya, aparat penegak hukum yang punya fungsi untuk melakukan penindakan. Cuman saya sampaikan seperti ini, kalau memang misalkan rekan-rekan pendengar ingin memberikan laporan, pengaduan ke kejaksaan, kita dengan senang hati siap melayani, menerima. Tetapi mohon dalam pengaduan itu diberikan identitas yang jelas. Kita tidak akan buka itu ke publik, tapi nanti Pak Kasih Intel ini akan melakukan klarifikasi. Maksudnya jangan sampai laporan pengaduan yang dibuat ini menjadi fitnah atau menjadi alat. Kita Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tidak ingin dijadikan alat untuk melakukan pemerasan, alat untuk politik, tidak ada. Kita melakukan penindakan benar-benar pure untuk melakukan penegakan hukum seperti itu, Mbak. Jadi tinggal datang ke kantor kejaksaan, sampaikan ke PTSP, pelayanan terpadu satu pintu kita, kemudian sampaikan laporan pengaduannya, mungkin tinggal ke nomor HP Pak Kasih Intel, nanti dari bidang intelijen yang akan melakukan klarifikasi. Kalau laporannya benar, tidak menjadi sebuah fitnah, mungkin didukung dengan bukti awal ya Pak Kasih Intel, dengan senang hati akan kita tindak lanjuti. Seperti itu Bu Yati, seperti itu Mbak Nifa. Bukan surat kaleng. Bukan surat kaleng. Kita bukan kaleng-kaleng soalnya Pak Kasih Intel. Didukung oleh bukti-bukti yang bukti-bukti kuat ya, bukti permulaan, foto atau apa, jadi nggak hanya satu lembar dinarasikan itu kan ya. Jadi surat kaleng seperti itu. Kadang di masyarakat seperti itu Pak, berdasarkan gosip-gosip. Ini yang mengkhawatirkan. Karena mungkin ini nggak kasih gitu, bisa dijelaskan perbedaan gratifikasi, suap, pungli, seperti pendengar Bas Radio juga biar ngerti ya. Bisa dijelaskan seperti itu. Saya oke, jadi begini. Ini karena Pak Kasih Intel yang request, saya juga nggak bisa nolak nih. Jadi kalau suap menyuap itu prinsipnya seperti ini. Kalau suap menyuap itu Mbak Nifa, rekan-rekan pendengar, harus ada niatnya. Contoh, misalkan ada oknum sekolah ya Mbak ya, oknum sekolah. Di situ saya ingin, simpelnya ada yang biasanya dilakukan, ingin nitipin anak saya masuk, atau anak saya ingin gimana caranya ujiannya bagus, disebutin
Pak ini ada titipan sedikit, tolong sih nilainya si A ini jelek, tolong bisa nggak dikatron nilainya. Itu sudah perbuatan suap menyuap, Mbak. Karena ada niatnya yang disampaikan. Apa bedanya dengan gratifikasi? Kalau gratifikasi itu nggak perlu, Mbak, nggak perlu niat, nggak perlu yang diucapkan. Tetapi misalkan ada, saya ngambil contoh lagi di dinas, misalkan di OPD, ada perusahaan swasta yang nggak ada angin, nggak ada hujan, Mbak, tahu-tahu datang nganterin amplop ke bos-bosnya, ke kepala-kepala dinasnya, misalkan seperti itu ya. Nggak ada niat yang disampaikan, Mbak. Tetapi kemudian di kemudian hari ada kegiatan, Mbak. Ada proyek misalkan. Siapa yang harus kita menangkan ya, kata si dinas ini. Oh itu aja perusahaan swasta itu. Kemarin aja dia nggak ada angin, nggak ada hujan, udah ngasih uang. Apalagi nanti. Itu impact-nya, Mbak. Jadi kenapa itu perbuatan dua itu dilarang, suap menyuap dan gratifikasi, termasuk juga pungli, karena ada impact-nya yang ujung-ujungnya, walaupun saat itu tidak merugikan negara, tetapi impact-nya pasti merugikan negara. Seperti itu loh, Mbak Nifa. Iya, kita terima telepon terlebih dahulu, Pak ya. Silakan, Mbak. Nanti untuk pembahasannya. Selamat siang, Bas Radio. Dengan siapa dari mana? Iya. Oke, Bapak Aldi dari Manggala Timur. Pertanyaannya Pak, ini tentang tindak pidana korupsi Pak ya. Kita masih bersama dengan Kejaksaan Negeri Kabupaten Tulah Bawang Pak. Pertanyaannya silakan Pak. Baik, pencapaiannya ya. Capaian kinerja. Capaian kinerja. Itu saja Pak Aldi, atau ada penambahan pertanyaan lain? Baik ya, terima kasih untuk Bapak Aldi dari Manggala Timur sudah bergabung bersama dengan kami di program Jaksa Menyapa ya. Dan kita simak jawabannya langsung dari Bapak Ali Habib atau Bapak Rahmajati yang bisa menyampaikan untuk jawabannya. Ini pencapaiannya kinerjanya, ini masyarakatnya memang paling suka yang seperti ini begitu ya. Capaian kinerjanya seperti apa Pak? Oke, terima kasih atas pertanyaannya tadi Pak Aldi dari Manggala Timur ya, tetangga kita artinya nih, Pak Kasih. Jadi gini, Mbak Nifa, kemudian rekan-rekan pendengar Bas, kalau berbicara masalah capaian kinerja, kalau berbicara secara umum, Mbak, dari Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri seluruh Indonesia, ini tentunya seperti yang disampaikan Pak Ali tadi kan sekarang sedang masif-masif Mbak. Iya, betul. Penanganan perkara timah 300 triliun. Kemudian kemarin ada ya Pak Kasih Intel ya yang penyitaan 300 miliar sawit. Kemudian juga alhamdulillah ini menaikkan indeks prestasi kepercayaan masyarakat kepada institusi kejaksaan. Alhamdulillahnya seperti itu. Cuma kalau berbicara masalah indeks capaian kinerja ya, capaian kinerja mungkin saya sampaikan ya di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Jadi rekan-rekan pendengar, sesuai dengan fungsi kami di bidang Pitsus, saat ini kami sudah melakukan penyelidikan, penyidikan, dan alhamdulillah saat ini sudah masuk ke tahap penuntutan Mbak Nifa. Perkara yang saya sampaikan tadi yang masalah lagi sidang di Pengadilan Tipikor. Cuman kita di Kejaksaan juga kita nggak hanya sibuk melakukan penindakan juga Mbak, kita juga gimana caranya berusaha melakukan pemulihan keuangan negara. Alhamdulillah dari bidang tindak pidana khusus Kejaksaan Negeri Tulang Bawang tahun ini Mbak sampai dengan hari ini tanggal berapa Pak Kasindar? 5 Desember. 5 Desember kita sudah melakukan penyetoran ke kas negara sebesar 3,2 miliar Mbak. Dari bulan Januari sampai dengan Desember kita sudah melakukan penyetoran ke negara sebesar 3,2 miliar. Seperti ini kan Mbak Nifa bisa lihat nih, Pak Kasih Intel nih udah ada baju hari anti korupsi, pejuang anti korupsi. Jadi dalam artian seperti ini Mbak, kita ini bukan cuma sibuk mau nahan-nahan orang, masukin orang ke penjara, enggak Mbak. Kita di Kejaksaan sekarang bagaimana cara melakukan pemulihan keuangan negara. Biar negara ini nggak rugi loh Mbak. Contohnya seperti ini, ada orang, dia korupsi 100 juta Mbak. Kemudian dilakukan penindakan oleh Kejaksaan. Kan kita juga ada biaya Mbak. Biayanya keluar, udah keluar nih uang negara udah keluar lagi. Nanti dimasukkan lagi ke penjara Mbak, dikasih makan, dikasih apa, keluarin uang negara lagi. Terus duit yang dia korupsi di awal kita nggak bisa pemulihan, rugi negara. Jadi kita makanya Kejaksaan bukannya hanya konsen kepada penindakan, tetapi bagaimana cara melakukan pemulihan
keuangan negara. Baik. Seperti itu, Mbak. Jadi Nah. korupsinya 100 juta, biaya untuk penanganannya lebih dari itu. Nah, Sebetulnya rugi kan? itu yang terjadi ya Pak rugi, ya. rugi. Baik, luar biasa. Sama sekali. ini Mbak Anissa, bisa ditanyakan juga uang-uang yang sering Nah, dipublikasikan ini. itu. Iya, Saya iya, tadi iya. penasaran Kayaknya itu. masyarakat netizen ini Iya. Kira-kira uangnya kemana ya Pak? Nah, Uangnya kemana itu bisa di. kalau sering kita lihat di media sosial pemerintah itu kan banyak uang-uang yang Uang, hasil ya. sita. Betul, Itu betul. dikemanain Pak? Siap. Gitu ya. Jadi gini Mbak Nifa, rekan-rekan pendengar, kalau berbicara masalah uang penyitaan, seperti yang saya sampaikan tadi lah, nggak perlu sampai di Kejaksaan Agung, yang di kami saja di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Jadi ketika kita melakukan pemulihan keuangan negara ini ada dua ya Mbak. Yang pertama pengembalian itu dalam rangkaian proses penyidikan masih pro justisia, entah kita melakukan penyitaan atau yang bersangkutan dengan kesadaran keluarga yang menyerahkan seperti itu ya. Iya. Kemudian ada juga yang dilakukan di dalam tahap eksekusi. Setelah putus, yang bersangkutan baru mau ngebayar. Karena kalau namanya tindak pidana korupsi itu dia juga bukan hanya dihukum pidana pokoknya aja, Mbak. Contoh, ada koruptor nih, dia dikenakan hukuman 4 tahun penjara gitu, Mbak. Nanti ada tambahannya lagi, Mbak. Iya. Itu untuk menghukum perbuatannya. Tetapi negara kan rugi nih. Misalkan negara rugi 200 juta. 200 juta itu diganti dengan pidana penjara. Jadi makanya dilakukan pembayaran. Atau misalkan dia nggak mau melakukan pembayaran, kita lakukan sita eksekusi. Sita eksekusi, nanti saya mohon nih ke Pak Kasintel nih. Misalkan minta tolong Pak Kasintel tolong dong dilakukan aset tracing atas nama koruptor. Nanti Pak Kasintel melakukan pengecekan, Iya, Mbak. betul. Harta dia apa aja, kita lakukan Pencarian penyitaan. aset-aset yang Pencarian Oh. aset-aset. Nah, kemudian endingnya setelah uangnya ada di kantor nih, Betul. nanti takutnya jadi fitnah ya Pak Kasintel. Disangkanya dibawa lari sama jaksanya. Betul. Jadi saat itu juga Mbak, ketika sudah rilis, kemudian uang sudah ada di kita, kita mengundang dihitung. pihak Bank Mandiri. Karena rekening penyimpanan ya, kita di sana ya, Iya. rekening penyimpanan kita titipkan ke Bank Mandiri. Kalau misalkan prosesnya belum putus, misalkan dia ini baru ditahan sebagai tersangka, uangnya baru kami sita. Ini kami titipkan dulu di rekening Bank Mandiri. Rekening ini rekening tak berbunga, rekening penyimpanan lainnya, RPL bahasanya seperti itu. Tapi nanti kalau perkaranya sudah putus, langsung kami setorkan ke kas negara, Mbak. Itu yang namanya PNBP, penerimaan negara bukan pajak, seperti itu. Dan alhamdulillah Kejaksaan Republik Indonesia masih menjadi penyetor PNBP tertinggi, baik dari bidang pitsus, bidang datun, pemulihannya masih nomor 1, alhamdulillah seperti itu. Jadi uang itu masuk ke Kementerian Keuangan. Oh. Dan itu yang dipakai untuk program-program pemerintah Betul. presiden kita ini. Untuk nawacitanya, Gratis, Nastacita itu. Oh, dari situ asal Iya. muasalnya. Iya. Baik, luar Salah biasa. satunya ya. Salah satunya ya. Nah, oke. Terakhir Pak, ini segmen terakhir kita, closing statement kita untuk tema kita yaitu tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Nah, untuk Kejaksaan Negeri Tulang Bawang sendiri begitu Pak, sebetulnya harapannya untuk masyarakat, peranannya dalam pencegahan korupsi itu seperti apa sih Pak? Oke, siap. Ini jadi closing statement nih Mbak Nila ya. Betul. Nggak kerasa ya Pak Kasintel ya? Iya. Dari jauh kita ngobrol-ngobrol udah sejam. Jadi Mbak Nifa, rekan-rekan pendengar, mungkin closing statement dari kami, dari saya sama Pak Kasih Intel, dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Harapan kita kepada masyarakat tentunya, ini tagline Pak Kasih Intel nih saya pinjem nih. Iya. Jadi masyarakat itu dapat mengenali hukum. Tugasnya apa? Kenal hukum itu. Iya. Agar dapat jauh dari hukuman. Seperti itu aja, Su. Baik. Jadi mereka ini lebih aware terhadap aturan-aturan. Nggak perlu kita hafal aturan-aturannya, yang pasti kita tahunya seperti ini. Oh, nggak boleh loh kita memberikan uang suap. Oh, kita nggak boleh loh ngasih pungli, itu nggak boleh. Nggak boleh. Kalau memang misalkan ada pihak-pihak, saya ingatkan di sini, Iya. apabila ada pihak-pihak yang masih ingin memaksa, ingin bermain-main, menyengsarakan masyarakat, atau bahkan menggunakan anggaran negara untuk kepentingan pribadi, silakan. Pintu Kejaksaan Negeri Tulang Bawang terbuka lebar, silakan memberikan laporan. Tetapi seperti yang disampaikan tadi, Iya. saya mohon laporannya tidak dalam Pak Kasih Intel, bukan kaleng lah, bukan surat kaleng lah. Jangan karena kemudian ada kebencian pribadi atau apa kemudian menjadi fitnah. Tidak. Betul. Kita minta nanti pasti ada bukti permulaannya juga seperti itu. Kemudian juga kita berharap seperti ini Mbak Nifa. Iya. Masyarakat itu jangan sampai Mbak ya?
takut gitu loh. Main ke kantor kejaksaan itu takut. Iya. Tolong dengan senang hati kita di Kejaksaan Negeri Tulang Bawang membuka pintu lebar-lebar. Apabila ada masyarakat, apabila ada aparatur kampung, pihak dinas, silakan. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan datang kantor kejaksaan. Ada Pak Kasih Intel, ada Bu Kasih Datun. Saya pun boleh. Jangan berpikir saya hanya melakukan penindakan, tetapi kalau memang misalkan ada yang ditanyakan, silakan. Jangan ada kekhawatiran. Kami ini juga bukan hanya masalah tindak pidana korupsi ya Pak Kasih Intel ya, berkaitan masalah fungsi ada tanah atau ada permasalahan hukum apapun, silakan. Kita di kejaksaan Ada pelayanan hukum. kita pelayanan hukum. Pak Kasih Intel mungkin ada yang mau ditambahin? Iya. Ya mungkin seperti yang disampaikan oleh Kasipidsus, yang pada prinsipnya kenali hukum, jauhi hukuman. Betul. Itu. Mudah-mudahan kegiatan Jaksa Menyapa yang dalam rangka memperingati Hari Anti Korupsi Sedunia ini bisa bermanfaat khususnya bagi pendengar Bas Radio. Amin, amin ya rabbal alamin. Amin. Mungkin sebelum ini berakhir, Iya. ini ada cenderamata dari kami iya. nih, Mbak Arifah. Betul, Pak. Cendera Mungkin- mata. Oh iya. luar biasa Ini kebetulan sekali. ini kameranya ya, kelihatan nggak Pak? Iya. Ini bajunya Pak Kasih Intel. Oh, seperti Pejuang itu. anti korupsi. Pejuang anti korupsi luar biasa. Kerja Mohon keras izin. sekali ya, Pak ya. Oke. Mungkin bisa di ini Nah, untuk kawan-kawan di Bas Radio, Terima mohon kasih. diterima Mbak Anifa. Ya, terima kasih banyak Bapak narasumber dan juga rekan-rekan semuanya dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang ya. Dan mungkin ini untuk informasi tadi kepada masyarakat supaya lebih mengenal, lebih mengetahui berbagai kegiatan dari Kejaksaan Negeri Tulang Bawang. Mungkin ada media sosialnya atau bahkan mungkin ada untuk Kontak bisa person. menghubungi kontak personnya Ya. begitu Pak? Jadi bisa dilihat untuk masyarakat Kabupaten Tulang Bawang. Iya. Ada Instagram kami itu Kejari Tulang Bawang, Facebook juga sama Kejari Tulang Bawang, Baik. di TikTok juga Ada ya TikTok ada ya? Kejari Tulang Bawang. Jadi bisa dilihat kalau mau konsultasi apapun bisa Silakan. dilihat. Nah, bisa juga Pak ya. Bisa. Oke, karena memang masyarakat sekarang itu kan memudahkan menggunakan media sosial. Betul. Nanti hasil kegiatan nanti saya join dengan Bas Radio nanti. Betul. Ya, Oh, nanti iya. saya apa kalau Di tag ya, di tag ya. Di tag Di ya. Kalau di Instagram itu. Betul. Iya, baik. Terima kasih untuk semua kerabat Bas Radio yang sudah menyimak program Jaksa Menyapa ini untuk kesempatan di edisi 5 Desember 2024 dan terima kasih Pak ini cenderamata-nya. Ya, Sangat sama-sama bermanfaat Mbak Anifa. sekali untuk kita semuanya di sini dan ini juga tentunya masyarakat semuanya juga sudah mendapatkan banyak informasi tentang tema kita tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan diharapkan juga masyarakat betul-betul bisa berpartisipasi begitu ya dalam pencegahan, kemudian juga untuk betul-betul teredukasi tentang tindak pidana korupsi ini. Sebisa mungkin kita hindari, kita cegah supaya tidak terjadi pada diri kita dan juga orang-orang di sekitar kita. Nah, mungkin harus kita akhiri kebersamaan kita bersama dengan program Jaksa Menyapa. Terima kasih untuk Bapak Ali Habib. Terima kasih Mas. Mudah-mudahan nanti di lain kesempatan waktu kita bisa ngobrol lagi dengan tema-tema yang jauh lebih next motivasi kegiatan lagi. berikutnya nanti. Kegiatan berikutnya kira-kira Mungkin ini bisa di request juga dari pendengar setiap Bas Radio. Betul. Karena kan kasih pidum, kasih pitu sudah. Iya, kira-kira. Mungkin bisa nanti kasih perdata atau usaha negara. Betul, yang lainnya. Kira-kira 2025 ini bakal disibukkan dengan apa sih, Pak? Kalau disibukkan tetap ya Mbak ya, namanya prioritas pekerjaan ya. Kira-kira mungkin bakal ada yang jadi prioritas utama begitu dalam waktu dekat. Begitu. Prioritas utama tentunya kita melakukan penyelesaian perkara yang sedang berjalan, tetapi kita juga bukannya selesai di situ Mbak. Kita bakalan terus melakukan pencegahan dan terus melakukan penindakan. Kita tidak akan selesai sebelum ya benar-benar angka indeks korupsi di Indonesia turun ya Pak Kasih Intel ya? Seperti itu. Semangat selalu untuk Bapak. Terima kasih Mbak Anifa. Dan hati-hati nanti ketika kembali ke kantor kejaksaan ya, tetap waspada berkendara juga. Oke, dan terima kasih juga untuk kerabat Bas Radio semuanya yang sudah menyimak program Jaksa Menyapa untuk hari ini. Dan jangan kemana-mana tentunya karena setelah ini nanti kita masih bakal lanjutkan di program berikutnya. Jadi untuk kerabat Bas Radio tetap setia bersama dengan 103,3 FM. Anifa pamit undur diri bersama dengan program Jaksa Menyapa spesial pemberantasan tindak pidana korupsi untuk edisi kali ini di 5 Desember 2024. Selamat siang dan sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Okay.